Gua melihat sebuah kamar yang luas dengan interior tradisional. Tiba-tiba entah kenapa badan gue merasa merinding. Seorang wanita tua dengan dandanan dan pakaian tradisional daerah setempat. Dan tidak terasa gue tertidur. Gue melihat sebuah kamar yang luas dengan interior tradisional. Seorang wanita tua dengan dandanan dan pakaian tradisional daerah setempat. Dan tidak terasa gue tertidur. Halo guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Video lanjutan ini agak lama gua bikin karena entah kenapa setiap gua edit videonya ada saja gangguan yang macam-macam yang bikin gua sedikit merinding. Jadi silahkan kalian teruskan tonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Entah berapa lama gue tertidur. Pijatan-pijatan Bu Nuraini membuat badan gue merasa rileks, enteng, dan tenang. Tapi tiba-tiba dalam tidur gue mendengar ada wanita tertawa tepat di belakang gue. Langsung gue menoleh ke belakang. Dan yang lebih terkejut, di samping kaki gue sedang duduk seorang wanita cantik. Gue melihat beranjak dari tidur gue. Pada saat itu posisi gue tertelungkup. Gue ingin memastikan bahwa wanita itu adalah Bu Nuraini. Bersamaan dengan gue berniat menggerakkan badan gue, tiba-tiba gue merasa ruangan itu menjadi sangat bising. Ada suara anak-anak berlari-lari, tertawa-tawa. Ada juga teriakan-teriakan yang tidak jelas gua dengar. Setiap gua ingin menggerakkan badan gua, di situ juga suara itu semakin keras. Ruangan itu seperti ramai, banyak makhluk-makhluk yang berkeliaran di antara gua. Yang lebih merinding adalah kemudian banyak muncul penampakan-penampakan dari manusia cebol, wanita-wanita dengan wajah mengerikan, kelelawar berterbangan, dan ini membuat gua panik. Gua tetap berusaha untuk menggerakkan badan gua. Tetap duduk di belakang gua. Gua terus berupaya untuk menggerakkan badan gua dan berniat untuk segera bangun dan berdiri. Tapi entah kenapa, bayangan-bayangan makhluk itu semakin mendekati gua dan semakin mengerikan dalam pandangan gua. Saat itu rasanya ingin gua segera berlari dari kamar itu. Sementara itu, suara-suara yang gue dengar di ruangan itu semakin keras memekakan telinga.
gua ada yang terlihat marah, dan mata-mata mereka sangat mengerikan dalam pandangan gua. Entah berapa lama gua mengalami itu, akhirnya gua tidak sadarkan diri. Gua tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Sampai pada titik di mana gua merasa ada tangan yang membelai kepala gua dan gua terbangun. Gua langsung beranjak dari tempat tidur gua dan gua lihat kamar itu terlihat sepi. Lampu yang redup membuat kamar itu terasa angker dalam perasaan gua. Gua lihat jam tangan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Gua hanya berpikir ingin segera meninggalkan kamar itu. Tapi jam 3 pagi seperti ini, gua yakin petugas hotel di bawah belum ada yang bertugas. Akhirnya gua kuatkan diri untuk bertahan di kamar itu, lalu mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah sholat. Gua merencanakan setelah sholat subuh, gua akan segera keluar dari hotel ini. Pukul 4:30 azan subuh berkumandang. Gua segera membersihkan diri dan berwudu, lalu mengerjakan sholat subuh. Gua kemasi barang-barang gua dan gua ingin segera keluar dari kamar ini. Setelah semua barang-barang dan pakaian gua bereskan, gua segera keluar dari kamar tersebut. Sepanjang lorong perjalanan menuju bawah, masih terasa rasa takut dan ketegangan tadi malam yang gua alami. Sesampainya di lantai bawah, suasana masih tampak sepi. Bergegas gua menuju meja resepsionis. Ada seorang resepsionis yang berjaga di situ. Bau harum bunga kembali menyengat. Gua segera selesaikan pembayaran, ditambah dengan uang jasa untuk Ibu Nuraini. Tiba-tiba gue dikejutkan oleh suara orang berlari. Gue menoleh dan tampak manusia cebol yang semalam ada di kamar gue. Gue alihkan pandangan gue ke resepsionis yang sedang melayani gue. Dia tampak tersenyum meminta pengertian. Sinar matanya membuat gua merinding. Bayangan itu hilang dan kemudian gua menerima bukti pembayaran dan gua putuskan untuk cepat bergegas keluar dari hotel itu. Sesampai di halaman luar, anehnya rasa takut itu hilang dan kembali menjadi suasana normal seperti biasa. Tidak berlama-lama, gua pacu kendaraan gua keluar dari area hotel tersebut.